Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahagia Hadi, SPDI, guru PAI SMA Negeri 3 Kabupaten Biren, dan juga merupakan mahasiswa PPG YIN Curug Bengkulu. Dalam kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran tentang menguburkan jenazah. Selanjutnya, mari kita simak. Reza Rizky, Wahid, Hadir Pak. semua ya. Siap pada hari ini? Siap. Pada hari ini materi tentang Menguburkan menguburkan jenazah. minggu yang lalu. Menguburkan jenazah. Ini berarti materi yang terakhir, karena di antara pelaksanaan penyelenggaraan jenazah memandikan, mengkafani, menyalati, dan menguburkan. Pernah melaksanakan menguburkan jenazah? Belum. Kita lihat materi tentang menguburkan jenazah. Pernah melihat kuburan? Pernah. Bentuknya panjang, lebar, atau dalam seperti lubang jangkrik? Dalam Pak. Bentuknya Dalam. Kita Lebar. petak, lubang petak, lubang bulat. Nah, panjang kali lebar. Nah, panjangnya sesuai dengan jenazah. Yang penting jenazah menghadap pernah dikuburkan. Mudah-mudahan jangan dulu lah. Insya Allah ada semua. Tapi jangan dulu. Persiapkan dulu semuanya. Kompetensi dasar 1, 2, 3, dan 4. Yang keempat, menyajikan prosedur penyelenggaraan jenazah. Kemudian tujuan pembelajaran. Ada 5 poin. Ini nanti yang harus dikuasai. Semuanya kalian harus mampu melaksanakan setelah semuanya kita lakukan melalui PowerPoint, melalui tayangan video. Peserta didik dapat mengidentifikasikan dalil-dalil tentang tata cara menguburkan jenazah. Kemudian melalui pengamatan video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengurutkan tata cara menguburkan jenazah. 5. Melalui pengamatan video dan diskusi kelompok tentang tata cara menguburkan jenazah, peserta didik dapat mendemonstrasikan tata cara menguburkan jenazah sesuai ajaran Islam dan tepat. Nah, ini pembahasan pada hari ini. Pertama, Hukum menguburkan jenazah. 2, Perlengkapan untuk menguburkan jenazah. 3, Tata cara menguburkan jenazah. 4. Oke, hukum menguburkan jenazah adalah Fardu kifayah. Oh ya. Kemudian perlengkapan untuk menguburkan jenazah, cangkul, cangkul, struk, stroke, atau sirup. Sirup perlu juga. Selesai stroke, ambil sirup. Perlengkapan menguburkan jenazah, cangkul, ikat, stroke, keranda. Keranda untuk meletakkan jenazah dibawa ke kuburan. Oke. Kemudian adanya kuburan. Kemudian ada cara menguburkan jenazah. Setelah kuburan digali sesuai panjang lebar, jenazah diambil, dibawa, diletakkan di atas keranda,
bawah, ditaruh di sebelah kaki, kemudian diangkat. Pada saat diturunkan jenazah dalam kuburan, tidak boleh kepala ke bawah, tapi kaki agak miring sedikit ke bawah, kaki duluan yang dibawa diturunkan sampai ke bawah. Kenapa? Karena lubang-lubang yang ada pada orang mati itu sudah lost. Apabila kepalanya yang ke bawah, ada isi perut keluar. Pada saat isi perut keluar, kain sudah diikat semuanya, yang keluar bau. Pada saat bau, orang akan bilang nanti, padahal bukan, salah orang cara membuka. Kakinya agak ke bawah, diturunkan pelan-pelan, kemudian dia menghadap ke kiblat, pipi kanannya ke tanah, diluruskan, diperiksa, selesai. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 5: menjawab salam, menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah. Kemudian perlengkapan, tadi apa lagi? Cangkul, setruk. Tata cara menguburkan jenazah. Jenazah dimasukkan ke dalam kubur. Kemudian yang terakhir, setelah selesai penguburan, diakhiri dengan doa yang isinya antara lain memohon ampunan, rahmat, keselamatan, dan kesembuhan. Nah, ada 2 malaikat yang berada dalam kubur, Mungkar dan Nakir. Mereka berdua di dalam kubur. Sudah siap kita untuk menjawab pertanyaan? Insyaallah. Yang jawab itu adalah amal. Kini kita sampai ke bagian yang 6, yang terakhir, bagaimana kita melaksanakan penguburan jenazah. Yang pertama, setelah sampai di makam, di muka liat lahat, kita dekatkan keranda jenazah ke mulut liang lahat. Kemudian yang kedua, kita buka tali yang ikat-ikat, atau biasanya peniti buka dengan bagus, termasuk kainnya. Yang tampak adalah jenazah yang dibungkus kain kafan. Yang ketiga, kita masukkan jenazah ke liang lahat secara hati-hati, kompak, bersama-sama, sambil tidak lupa mengucapkan Bismillah wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah kami kuburkan jenazah ini dan atas sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, jenazah diletakkan di tanah dengan bagus, tapi menyamping yang wajahnya menghadap kiblat. Kemudian supaya jenazahnya mantap, menyampingnya itu menghadap kiblatnya, kita beri bantalan dari bantal-bantal yang dibuat dari tanah yang dibulatkan. Kemudian yang keenam, dibuka mulai tali-talinya, dari mulai kepala, dada, pinggangnya, pahanya, kakinya, dengan catatan ketika kita wajah sudah membuka tali kain kafan itu, wajahnya dibuka, ya, tidak terhalang lagi oleh kain kafan. Kemudian wajahnya diciumkan ke tanah. Kalau sulit, beri bantalan tambahan. Yang kedua, jari-jari kakinya juga dibuka, tidak terhalang oleh kain kafan, dan jari-jarinya itu diseturkan ke tanah juga. Gitu. Ya. Kemudian yang ketujuh, biasanya jenazah atau mayit ditutup dengan kayu atau papan penutup di dalam kuburan.
terakhir baru tanah ditimbulkan ke jenazah. Dari papan yang menduduki jenazah itu berapa, Bang? Ada yang model keranda, jenazah dimasukkan dalam keranda papan itu. Ada yang model liang tidak pakai keranda, dia cuma ditutup dengan papan. Nah, kemudian pada saat ada keranda pun maupun dengan tidak ada, pada saat tanah itu ditaruh kembali dalam kuburan, dianjurkan adanya penahan. Ikat, jangan langsung kena itu, karena jenazah itu merasakan. Nah, apalagi tidak ada kayu, tidak ada papan penutup. Dia sudah merasakan itu, cuma tidak bisa mengungkapkan karena ruhnya tidak ada. Artinya jenazah intinya masih wajib dihormat, walaupun sudah mati. Bukan berarti kita boleh seenaknya kita tanam, kita taruh tanah seperti itu, nggak boleh. Kelompok satu laki-laki siap? Insyaallah. Dalam melakukan penguburan jenazah dimasukkan ke dalam yang lahat, maka posisi jenazah menghadap Bismillah. Kelompok dua, dalam menguburkan jenazah laki-laki posisinya menghadap kiblat. Dan apabila jenazah perempuan dikuburkan, maka posisi jenazah menghadap jawabannya Sekarang kita lakukan praktek pertama kelompok satu lagi. Saat hidup, banyak manusia tertidur. Ya, tertidur. Saat Israel mencabut nyawa, disitulah kita baru terbangun dari tidur dan baru tersadarkan. Kemana saja kita saat itu? Betapa sering kita meninggalkan sholat. Betapa lalainya kita yang tak pernah berzakat. Betapa gilanya kita dengan hormat. Betapa hausnya kita terhadap dunia. Lalu sampailah pada penyesalan. Tak ada satupun yang menemani kita dalam kubur. Istri, anak, teman, semuanya pergi meninggalkan. Jabatan dan harta tak ada yang terbawa. Tak ada yang terbawa saat menghadap Allah. Saat hidup, banyak manusia tertidur. Ya, tertidur. Saat Israel mencabut nyawa, disitulah kita baru terbangun dari tidur dan baru tersadarkan. Kemana saja kita saat itu? Betapa sering kita meninggalkan sholat. Betapa lalainya kita yang tak pernah berzakat. Betapa gilanya kita dengan hormat. Betapa hausnya kita terhadap dunia. Lalu sampailah pada penyesalan. Tak ada satupun yang menemani kita dalam kubur. Istri, anak, teman, semuanya pergi meninggalkan. Jabatan dan harta tak ada yang terbawa. Tak ada yang terbawa saat menghadap Allah. Saat hidup, banyak manusia tertidur.
Ya, tertidur. Saat Israel mencabut nyawa, disitulah kita baru terbangun dari tidur dan baru tersadarkan. Kemana saja kita saat itu? Betapa sering kita meninggalkan sholat. Betapa lalainya kita yang tak pernah berzakat. Betapa gilanya kita dengan hormat. Betapa hausnya kita terhadap dunia. Dan kita melakukan sampai mengumpulkan jenazah. Nah, mudah-mudahan ilmu itu melekat pada kita dan bermanfaat, berfaedah, mendapat pahala, berguna bagi manusia yang lainnya. Selanjutnya melakukan takziah. Apa itu? Mengunjungi ke rumah duka, menghibur orang yang berduka supaya tidak larut dalam kesedihan. Oke semuanya? Oke. Sebagai penutup kita baca doa dipimpin oleh Abdi Rita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Sallallahu